Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian dalam 2 minggu yang lalu kita membahas tentang apa, Bu? Fadilah daripada surat Yasin ataupun Yasina. Biasanya setelah Yasinan kita laksanakan acara apa? Setelah Yasinan tahlilan. Ya. Bunyi tahlilannya adalah la ilaha illallah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fadilah daripada tahlil atau tahlilan, atau yang biasa disebut kalimah thayyibah yang bunyinya la ilaha illallah. Ini yang hari-hari kita laksanakan dan hari-hari kita kerjakan sebagai rutinitas kita, khususnya setiap hari Sabtu kita tidak bisa meninggalkan yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saya yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebagaimana ba'dus sahabat, sebagian sahabat mengatakan fadilah daripada membaca kalimah thayyibah atau kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bi ta'zim kafarallahu anhu arba'ata alafi dzambin qala yaghfiru min dzunubi ahlihi wa jirani. Yang artinya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ya, dengan tulus ikhlas dari hati nurani yang paling dalam, tidak pamrih apa-apa, tidak punya hajat apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa, hanya melulu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian wa maddaha bi ta'zim, dan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat la-nya itu dibaca panjang, sebagaimana contoh la ya, dibaca panjang. Tujuan melafatkan atau mengucapkan la dengan panjang itu bitakzim, hanya semata-mata mengagungkan Allah, hanya semata-mata membesarkan Allah, hanya tujuan ikhlas karena Allah, dan berusaha untuk menolak apa saja selain Allah yang ada di dalam hati kita, yang akan masuk di dalam hati kita. Jadi prakteknya biasanya kalau ibu-ibu zikir itu mengucapkan la-nya itu pertamanya kan dipanjangkan, itu la ilaha illallah, begitu kan, Bu? Nah, itu ketika ibu mengucapkan la ya, dan dipanjangkan kalimat la-nya atau huruf la-nya, dalam hati kerentek atau berbunyi untuk semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak pamrih dengan yang lain, dan bitakzim ya, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menolak atau mengeluarkan apa saja selain Allah yang ada di dalam hati kita ya. Baik itu harta, benda, baik itu pangkat, jabatan, kedudukan, dan pokoknya apa saja yang ada di dalam hati kita ya, itu kita keluarkan, kita tolak ya. Kemudian kita mengisbatkan, menetapkan di dalam hati kita seolah-olah
kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang nampak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti kita zikir ya, lisan kita komat kamit bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikiran kita kemana-mana, hati kita juga kemana-mana ya. Ingat jemuran kita ya. Ingat arisan kita, ingat anak-anak kita sampai sekarang belum pulang ya. Macam-macam. Itu artinya tidak mampu menolak selain Allah. Nah, tujuannya zikir la ilaha illallah itu berusaha untuk menolak selain Allah yang ada di dalam hati kita. Kemudian kita tetapkan Allah berada di dalam diri kita. Merasa bahwa diri kita dekat dengan Allah. Merasa bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, zikir yang semacam itu, ucapan yang semacam itu Ibu, ya kan? Ataupun upaya untuk melafadzkan kalimat la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah yang semacam itu, maka kaffarallahu anhu arba'ata alafi dzambin. Ya. Allah akan menghapus, Allah akan mengampuni 4.000 dosa yang ada di dalam diri kita. Ini fadilah daripada zikir la ilaha illallah. Maka tidak tanggung-tanggung Bu yang kita lakukan setiap hari Sabtu untuk kegiatan rutinitas kita ini ya. Satu kali saja mengucapkan la ilaha illallah khalison min qalbi, dengan tulus ikhlas kita mengucapkan itu dari hati nurani kita, dan mampu di dalam hati kita ini kita keluarkan semua selain Allah ya. Kita tolak semua yang akan masuk di dalam hati kita selain Allah ya. Maka 4.000 dosa yang ada di dalam diri kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak kira-kira Bu? Kalau seandainya kita punya dosa 4.000 dosa ya, dengan satu kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan saja, dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, keluar dari hati nurani kita, dari hati kita yang paling dalam, tidak hanya semata-mata pamrih selain Allah, tapi hanya melulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 4.000 dosa yang ada di dalam diri kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan setiap kita zikir setelah baca surat Yasin itu berapa kali kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan. Kalau di dalam Thariqah itu dianjurkan setiap sholat 5 waktu itu 165 kali, atau bahasa lazimnya yang biasa dipakai oleh kawan-kawan kita yang di Thariqah itu, biar tidak terpaku dengan jumlah bilangan atau jumlah hitungan, maka 2 putaran tasbih ya, kurang lebihnya 200 kali. Bisa kita kalikan, kalau satu kalimat la ilaha illallah saja yang kita baca 4.000 dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 200 la ilaha illallah, dan betul-betul 200 la ilaha illallah itu beranjak daripada hati kita yang paling dalam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya semata-mata mengagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Allah itu kecil, selain Allah itu hina, selain Allah itu dhaif, selain Allah itu lemah, dan seterusnya. Bisa kita kalikan 4.000 dosa dalam satu kalimah la ilaha illallah. Kalau 200 la ilaha illallah berarti 4.000 kali 200. Berapa itu Bu? Berapa itu? 4.000 kali 200? 8 juta. Benar enggak? 4 kali 2 8 ya. 80.000. Betul? Betul enggak? Pokoknya dihitung sendirilah ya. Pokoknya 1 lori pokoknya. Daripada ngitung-ngitung matematika, biasanya ibu itu lebih cepat daripada bapak-bapaknya kalau soal hitungan gitu kan. Tapi ini karena berkaitan dengan dosa dan pahala ya agak lambat gitu. Kalau duit langsung cepat gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 4.000 dosa dalam satu kalimat la ilaha illallah. Kalau 200 kalimat la ilaha illallah tinggal ngalikan saja. Nah, kalau seandainya dosa yang kita miliki atau dosa yang ada di dalam diri kita hari ini tidak ada 4.000 misalnya,
tidak ada 4.000 dosa, atau mungkin adalah katakanlah 10.000 dosa yang ada dalam diri kita saat ini, kemudian kita zikir la ilaha illallah 200 kali dan betul-betul itu diterima oleh Allah karena keikhlasan kita, ya, beranjak dari hati kita yang paling dalam betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata mengagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pengampunan daripada dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala kan berlebih. Betul gak, Bu? Anggap aja lah 100.000 ya, dosa kita diampuni oleh Allah. Sementara dosa kita cuman 10.000. Masih sisa berapa? Masih sisa 90. 100.000 dikurangin 10.000 bingung gimana sih? Ya kan? Dosa kita cuman 10.000. Sementara kita baca la ilaha illallah 200 kali. Katakanlah 100 dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ternyata hasil surveinya dosa kita tidak sampai 100.000, hanya 10.000. Berarti sisa berapa? Sisa 90 pengampunan daripada Allah, ya, sisa 90. Terus 90 itu dikemanakan oleh Allah, Bu? Ya, qala yaghfiru min dzunubi ahlihi wa jirani. Selebihnya daripada 10.000 dosa yang ada di dalam diri kita itu tadi akan diberikan kepada keluarga kita. Ibu lagi zikir 200 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 200 kali, alhamdulillah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala daripada zikir ini karena saking ikhlasnya ibu-ibu, ya kan? Maka Allah ampuni dosa ibu 100.000 dosa. Ternyata begitu setelah diampuni oleh Allah, dosa ibu cuma 10. Ya, berarti pengampunan itu sisa 90. Sisanya ini akan diberikan kepada suami dan anak-anak ibu. Hari ini suami karena banyak salahnya, banyak dosanya, mungkin nggak sholat duhur, mungkin nggak sholat ngasar, atau lagi judi, atau lagi main dan lain sebagainya, kan dosa semua itu, ya kan? Ini gara-gara ibu baca la ilaha illallah diterima oleh Allah, maka dosa suami itu akan diampuni oleh Allah. Seandainya suami kita dosanya ada 10.000 ataupun 20.000 lah katakanlah, ya, berarti masih sisa berapa? 70 pengampunan. 70 itu dikemanakan? Akan diberikan kepada anak-anak kita. Anak kita yang sudah akil balik, yang sudah besar, ternyata dosanya ada, karena berhubung anak juga nggak begitu banyak, 5.000 aja lah, ya, 5.000 dosa. Anak 2, berarti kalau 2 5.000 berarti 10.000. Jumlah semua berapa? 10 sama 20, 30 sama 10 berarti 40, ya. 40 dosa-dosa ibu-ibu dan dosa suami ibu dan doa anak-anak ibu itu diampuni oleh Allah, dan ternyata masih sisa 60. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus dikemanakan sisa 60 pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ini? Akan diberikan kepada tetangga kanan kiri kita. Ya. Itu makanya kita bertetangga dengan orang yang ahli zikir itu sangat beruntung, Ibu. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, dosa yang kita perbuat gara-gara kita punya tetangga yang ahli zikir la ilaha illallah setiap harinya, maka kita kecipratan juga dari pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tetangga kanan kiri kita ternyata kok masih lebih pengampunan itu, maka akan diberikan Allah kepada orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk sistem berjamaah seperti ini, ya kan? Dosanya Ibu Mary mungkin cuma 10, suaminya 15, anaknya 5, ya kan, misalnya kan masih sisa banyak itu. Nah, itu karena Ibu Mary dekat dengan Ibu Winnie, maka dosa Bu ini juga diampuni oleh Allah, ya. Dosa Ibu Ari, ya, dosa Bu Rita, dosa Bu Siska juga diampuni oleh Allah gara-gara wiridnya ataupun zikirnya kalimat la ilaha illallah yang diamalkan atau yang dilakukan oleh Ibu Mary. Ini lah Bu, enaknya seperti itu, Bu. Cuman mau tidak mau kita sadari dan kita akuin sampai sekarang ini kita tidak tahu berapa banyak dosa-dosa kita. Dan juga kita tidak tahu bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ada, yang terasa di dalam diri kita sampai saat ini,
Itu tidak terasa kalau kita punya dosa. Maka penyesalan tidak ada. Kadang-kalanya malah kita bangga sudah bisa baca Yasin, ya, sudah bisa baca la ilaha illallah, seolah-olah macam orang hebat, ya, nggak ada salah, nggak ada khilaf, nggak ada dosa. Betul nggak, Bu? Nah, ini kayaknya juga udah beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan juga dengan fadilah kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita tahlilan, ya, kalau kita tahlilan, maka berhati-hatilah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betul-betul yang khusyuk, betul-betul yang khudur, berhati-hati, ya kan, dijaga betul, jangan cengengesan, jangan celengean, ya kan. Bila perlu bukan hanya lisannya saja yang la ilaha illallah, tapi hatinya juga harus mampu la ilaha illallah, la ilaha illallah, menolak semua yang ada di dalam hati kita selain Allah, dan kita tetapkan Allah berada di dalam diri kita. Itu insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Barangkali mungkin nanti bisa disambung dengan tanya jawab yang ada persoalan-persoalan, yang ada pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kalau bisa akan kita jawab. Tapi kalau tidak bisa juga akan kita tunda untuk pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.